Sebenarnya orang nggak survive, orang kemerungsung itu karena kadang-kadang itu. Loh sebentar. Apa? Kan saya ambilnya 2 hijau. Terus terang saya sering punya diskusi sama teman-teman yang milenial, anak yang usia produktif itu lebih banyak daripada terus nggak apa-apa. Cicat santai ditemenin Eno, bahas ini itu jadi tahu. Yang enggak kalah penting, special guestnya. Halo, bisa cicat sekarang? Oke. Welcome to Cito. Welcome to Cito, Chit Chat with Eno. Di sini Cito yang nggak perlu buru-buru bersama saya Alvina Eno Revitasari. Setelah sekian lama hiatus ya, sudah berbulan-bulan kita tidak tampil di layar YouTube Bapak Ibu semuanya. Akhirnya hari ini kita hadir dengan mengundang sosok yang inspiratif, sosok yang ceria ya. Ini baju ini spesial, ini dibawakan untuk saya, untuk khusus untuk episode hari ini. Tak lain tak bukan adalah Direktur Utama PT Pelindo Usaha Citra, Bapak Abdul Rafid Fanani. Tepuk tangan. Kalau Abdul Rafid Fanani itu kayaknya kurang terkenal ya Pak ya. Kita sebutnya Pak Ivan. Ya. Oke. Mantap ya Pak. Mantap, Nah. surantap. Surantap. Ini terima kasih loh Pak ini ya bajunya ya. Iya. Sudah ini spesial dari Pak Ivan, ini dari HDCI ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan tentang HDCI juga. Oh. Gitu. Oke. Oke, siap. Pak, karena ini kita spesial ya kedatangan Direktur Utama di akun YouTube-nya SPHC, kita nggak mau chit-chat biasa aja. Kalau dulu kan Eno chit-chatnya ya udah tanya jawab aja. Ini spesial. Ini kita bawakan Unos Taco di depan Bapak. Pernah mainnya sebelumnya Pak? Pernah main belum? Cuma sering lihat film Korea main ini. Wah, nah Bapak ini juga suka film Korea ya. Nah ini karena Bapak belum pernah main, kalau saya itu ini Pak, atlet Unos Taco di area RT ya. Jadi Bapak ini melawan yang sudah jago seharusnya. Gitu ya, nggak masalah ya. Nah tapi kita sambil chit-chat, kita sambil main ini juga. Gitu ya Pak ya. Oke. Nah oke aja, belum tahu nanti yang kalah ngapain kan? Loh, terserah. Oke, Saya siap ngikut ya. aja, iya. Oke. Yang kalah nanti saya akan siapkan. Apa kayak Squid? Kalah langsung Dor. Dor. Ya, jangan Pak. Saya deg-degan Pak. Saya deg-degan kalau dor Pak ya. Tenang Pak, ini untuk hukumannya ini lebih santai Pak. Tapi agak malu-maluin. Oke. Nggak masalah Pak ya? Nggak masalah. Tos dulu Pak. Kapan lagi ngejarin direksi? Oke, langsung aja. Ini sudah pertanyaan dari netizen. Enggak netizen juga sini dari tim kreatif kita. Ada 4 pertanyaan nanti. Oh kita sweet dulu kali ya Pak untuk yang menentukan siapa yang main duluan. Oke? Yang main duluan siapa berarti nanti dia yang main duluan. Oke. Batu kertas apa? Batu kertas lah. Batu kertas gini sama gini ya? Katanya Iya, untuk iya. deso gitu. Pastikan. Oke ya. Gunting batu kertas. Berapa kali Pak? 3. 1 aja Pak. Oh iya wes. Gunting batu kertas. Oh, Berarti menang Bapak Bapak. ya. Kalau saya belum apa saya yang deg-degan ya. Oke, berarti nanti main Bapak main duluan. Oke, pilih pertanyaan dulu nanti kasihin ke saya, Pak. Ambil bolanya atau? Ini Pak Ivan kok jadi banyak ya di dalam sini ya? Oke, saya yang buka. Nggak boleh Bapak. Sambil main boleh. Pilih mana dulu. Jangan lama-lama. Nah, lu udah miring, Pak. Belum apa-apa kok sudah miring ya. Oke. Ini, Pak. 3 alasan mengapa Bapak bisa survive berkarya di bidang bisnis kesehatan yang notabene Bapak tidak memiliki background kesehatan. Ini saya juga penasaran loh Pak ini Pak. Oke. 3 alasan. 3 alasan kenapa bisa survive. Oke. Yang pertama, kalau menurut saya sih ya kita harus enjoy apa tugas yang ada di depan kita. Jadi kita harus menikmati gitu ya. Jadi kalau saya sih apa yang ditugaskan, apa yang menjadi tanggung jawab ya kita laksanakan dengan enjoy aja, dan kita jangan semacam apa ya, sebenarnya orang nggak survive, orang kemerungsung itu karena kadang-kadang itu melihat orang lain gitu. Jadi membandingkan. Ya, jadi kalau saya sih lebih baik ya sudah kita lakukan apa yang kita hadapi, kita mencoba untuk menyukai. biar Dan jatuhnya cepet Pak. Nomor 2 ya, atau kuning. Langsung bingung tadi jawabannya apa ya, sampai mana tadi jawabnya. Jadi nggak usah Kemerungsung. kemerungsung. Kita Nah nggak boleh kemerungsung Pak.
Terus saya yang deg-degan ini. Kita Oke. menikmati, itu yang pertama. Yang kedua ya di industri apapun sebenarnya sama ya, mau industri rumah sakit, mau industri pelabuhan, mau industri manufaktur, jasa. Menurut saya sama, nggak ada yang, ya mungkin ada perbedaan, tapi pada intinya sih menjalankan bisnis itu hampir sama lah, bahwa bagaimana kita bisa memahami proses bisnisnya, bagaimana kita bisa membangun teamwork, atau juga bagaimana kita bisa merasa bermanfaat dalam suatu industri atau dalam suatu perusahaan itu. Dan ada 3 tadi ya? 3, kurang 1 Pak. Yang ketiga sih, ya saya merasa bahwa di perusahaan ini orang-orangnya asik juga gitu loh. Sangat militan, kemudian antusias, kemudian juga sebenarnya mereka itu cukup expert ya, cukup pengalaman lah Di bidangnya ya. di bidangnya. Hanya ya kita bagaimana menahkodai sesuatu, tangan 2 boleh? Tangan 1 Pak. Harus telaten ya Pak. Tangan 1 ya. Tangan 1. Iya. Nah, berhasil ya. Ya apa sombongnya? Sombong ya Pak. Jadi gitu. Ya ini teman-teman di sini cukup bagus lah, cukup profesional juga. Jadi nggak susah membangun teamworknya. Nah dari itu ya mungkin saya ngerasa sudah masuk tahun keempat, sudah 3 tahun. So far so good aja gitu loh. Jadi nggak kemerungsung, tetap mau belajar ya Pak? Tetap yang mau pasti. belajar, terus Dan kemudian teamworknya bagus. Lingkungannya ya. juga sudah mendukung. Oke. Gitu. Lanjut pertanyaan kedua ini, abis ini saya Pak, pertanyaan dulu. Saya sambil mencari strategi nih kok Pak Ivan. Asli ini kau niku golek strategi. Oke, pertanyaan kedua ya. Nah. Pak, kakinya nggak boleh disenggol-senggolin di meja, Nggak. nggak boleh. Strategi nih, salah satu strategi ya. Nah, ini Pak, ini karena ini kita mau menyambut tahun 2022 nih. Pertanyaan cuman kayak gini aja Pak. 2021 versus 2022 menurut Bapak? Yang jelas kalau menurut saya 2022 ini sangat lebih menantang karena kita baru sembuh dari 2 tahun kita mengalami pandemi. Jadi layanan kesehatan ini akan sedikit berbeda dengan 2020 maupun 2021 karena kita sudah ke arah new normal. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, kita harus kita harus bisa tetap meningkatkan kinerja kita seperti 2021 maupun 2020. Tapi yang jelas bahwa dalam industri layanan kesehatan kita harus sangat fokus ya dalam memberikan layanan yang terbaik agar orang-orang itu agar masyarakat gak takut datang ke rumah sakit dan tetap menggunakan. Bentar Pak. Nafas dulu boleh? Dikembalikan loh. Aduh. Nggak jadi Pak. Fatal. Nggak Guys. Kuncinya nggak boleh kemerungsung ya, sobat sehat nih. Pak, gimana? Loh, sebentar. Apa? Kan saya ambilnya 2 hijau, Bapak ambilnya Loh, apa? kon tadi aku ambil berapa? Loh kan nggak 3, jadi. sorry. Kembalikan dulu, ayo. Kembalikan juga hancur ya. Nggak boleh kemerungsung ya, sobat sehat. Dikembalikan sampai Sebentar kembali, toh. Pak. Iya. Oke. Kan saya yang deg-degan loh. Nah, belajar dari pengalaman ya Pak ya. 2 atau 3 ya? 2 atau hijau Pak? 2 atau hijau. Ini lupa nih tadi pertanyaannya apa ya, sobat ya. Wah. Ini perlu di 1 hour later gitu nggak Pak nanti? Nanti tim kreatif ya, tolong dibantu edit ya. Ini sepertinya direksi kita kesulitan untuk main Uno. 1 hour later. Aduh, Nafas dulu Pak. Nafas dulu. ditopang 2. 2 atau hijau? Wait.
Oke. Kesel banget. Nah, saya nge-review dulu tadi jawabannya sampai belajar di 2020 sampai 2021 Oke, di era new normal. Tantangannya lebih berat di 2022, tapi kita sudah kalau secara rencana 2022 sih kita sudah menyiapkan beberapa langkah yang menurut saya siap untuk menghadapi 2022. Kemarin kita launching orthopedic center. Pelayanan. Kemudian nanti 2022 insya Allah kita punya fertility center untuk bayi tabung, insya Allah kita punya. Wah. Jadi itu untuk bisa menopang nanti 2022. Di samping juga kita memberikan edukasi, kita memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa sudah aman berobat di rumah sakit, nggak usah takut lagi. Oke, jadi pesannya kalau 2022 semua sudah disiapkan, pasti saya Pak, tunggu Pak. Semuanya sudah disiapkan, tinggal pelayanannya oke, semua pasien juga pasti akan aman untuk berobat di rumah sakit. Oke. Gitu. Bentar ya Pak, saya nafas dulu Pak. Main lah, kamu Iya, pura-pura iya. aja ini. Tunggu Sudah Pak. mau kalah gaya ini. Tunggu Pak. 2 atau hijau, ingat itu. Iya, 2 atau ini aja Pak. Ah. Gini cara mainnya ya Pak, saya ajarin ya Pak. Harus terserah lah. Tunggu teman-teman, tunggu ya sobat ya. Oke, wait. Niru Pak Ivan. Ya. Oke, ntar Pak, pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini namanya colong start ya. Saya belum disebut, udah cari-cari. Lu udah Mana mau bener diambil. aku yang main. Oh, iya, Kamu iya, kan yang benar. baca. Iya, benar. Nah, tunggu. Kalau PHC itu kan singkatannya Pelindo Husada Citra. Kalau akronim PHC versi Bapak apa? P-nya apa, H-nya apa, C-nya apa? P yang pertama. Oke. Kalau P yang pertama itu kalau Kalau apa Pak? Kalau apa nih? Nah, sabar, itu merah atau 2 ya. Merah atau 2. P. P yang pertama, ayo. Proses. Udah proses gitu aja Pak. Iya, hanya itu hasil. C-nya itu cepat. Itu PCR kita. Loh, nggak boleh. Oke. Itu kan berarti kan versi PCR. Ini yang versi Bapak. P-nya apa, H-nya apa, C-nya apa? P-nya apa, H-nya apa, C-nya apa? Ya. Tik tuk tik. Hiu gitu Pak. Kayak Squid Game Pak. Ini udah siap nembak nih Pak. 2 atau merah? Oke. Jadi kalau nggak boleh Pak, harus urut itu. Iya. P yang pertama. P. penampilan Oke. Saya baru kali ini lihat diri saya panik ya. Ya baru kali ini loh. saya tuh nggak suka sikatan sebenarnya aslinya. Cuman kalau dipaksa untuk apa PHC menurut saya P. jadi Ayo Pak, P. apa ya? Buntu. Lu kamu tadi nomor piro? Gak 2 dah? 3? 3. Oh iso. P yang pertama, ayo. Oke. Bentar Pak. Kok gerak-gerak? Oke. P yang pertama. P ini dijawab dulu ini. P yang pertama. P yang pertama. Nyerah deh kalau itu, nggak tahu aku. Berarti ambil yang jawaban tadi ya? Ya proses hasil cepat. Ya. Proses hasil cepat. Ini memang karena di PHC juga budaya sudah seperti itu ya Pak ya. Pak Ivan selalu ngasih tahu kalau 2. Ya, kamu harus 2 ya. Oke. Proses hasil cepat. Yang kayak gini nih ya. Prosesnya harus cepat dan banyak ya Pak ya. Ambil 2. Bentar, pertanyaan terakhir Pak. Terakhir tuh diambil pojok ya Pak. Saya nafas dulu Pak, kok saya jadi kecewa gini nih. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, kalau sampai saya kalah saya punya pertanyaan yang jauh lebih susah dari ini ya. Oh ini
Ini panjang Pak, ini kayak soal UNAS ini ya. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistika tahun 2020, jumlah milenial semakin menguasai demografi di Indonesia dan saat ini sedang dalam masa produktif. Dari fakta tersebut, bagaimana seorang pemimpin perusahaan, how to manage milenial di perusahaan. Oke. Apalagi ini kan Bapak juga tampilannya eksentrik gitu. Jadi gini, milenial itu ada dua, kalau menurut saya ada dua ini ya pengertian. Yang pertama milenial dalam arti benar-benar anak yang lahir di atas tahun 80, 90 ya, 90-an ke sini. Secara ya, harfiahnya. secara harfiahnya. Tapi kalau menurut saya milenial secara umum itu bahwa kita siapapun harus mempunyai pikiran itu yang fresh ya. Yang seperti anak-anak sekarang harus bisa cepat menghadapi perubahan, punya apa itu namanya kreativitas yang bagus dan lain sebagainya. Nah, tadi sampaikan bahwa demografi artinya bahwa kita ada namanya bonus demografi. Bonus demografi itu bagaimana anak yang usia produktif itu lebih banyak daripada terus, nggak apa-apa terus. Demografi itu lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Nah ini harus kita manfaatkan, harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah di PHC ini terus terang saya sering punya diskusi sama teman-teman yang milenial, bagaimana mereka harus bekerja, bagaimana mereka harus tekun, jangan anak milenial kan cenderung gerusa-gerusu gitu ya, cenderung bosenan. Nah orang hidup itu nggak bisa seperti itu. Dari yang tua-tua menyampaikan bahwa konsisten dan juga sabar itu penting. Nah itu tetap kreatif dan inovatif seperti itu. Makanya di PHC kita bentuk ada beberapa, nggak boleh tadi bantuan tetangganya itu nggak boleh harusnya. Oke. Harus. Aduh, ini pada di break dulu nggak ini ya? Nah, ini mau ngerjain direksinya. Nah, nggak boleh pinjem tangannya itu. Ini boleh saya kembali. Nah, iya satu. Aduh. Kira kita nggak milenial guys, lihat ini. Loh kok ganti? Ganti Pak, ganti ya. Ya, dibenerin dulu, ya. dibenerin dulu yang bagus, dibalikin. Nah, oke. Silakan. Siap. Tidut. Oke, ini aja kayaknya. Sebentar. Tunggu Pak, tunggu ya Pak. You know guys, who's the winner? Oke. Oke. Jadi kamu yang menjadi. Iya. Oke. Ini bisa kita akan tag ulang videonya. Oke, bisa mungkin ini saya bawa deh ini. Oke. Sambil Bapak jawab tadi terkait tentang milenial sampai yang Bapak Sebentar ini yang gini siapa? Kamu atau aku? Yang menang atau yang kalah, guys? kasih ini ke saya, Pak. Oke. Tadi milenial udah ya? Jadi ya menurut saya bagaimana kita bisa bekerja sama dengan milenial, ya paling nggak harus paham perasaan teman-teman milenial apa sih sukanya. Kadang saya juga ngomong masalah film-film Korea yang baru, kadang juga terkait dengan digital marketing, bagaimana bisa menjual sesuatu yang bagus, bagaimana nonton film atau lagu-lagu, ya nggak ada salahnya seperti itu semua. Dan terus terang saya meskipun sudah mau masuk ke usia pertengahan gitu ya. Pertengahan apa Pak? Pertengahan geriatri. Alhamdulillah. Ini apa ini? Kamu harus pakai ini. Nah, ini kacamata renang guys. Pas. Matching saya. Loh, sama-sama hitam kan ya. Kalau saya kan nggak cocok loh. Ya, ini sama-sama hitam nih. Ya. Memang disiapkan buat kamu. Nah, apalagi ini tuh untuk mengenang Sinterklas ini. Pak, ini boleh saya pakai di sini aja nggak Pak? Nggak bisa. Kan saya nggak bisa baca nanti abis ini ada jawab. Aku yang bacain, gampang. Gimana? Aduh, ya Allah, ini kenapa saya dikerjain sama direksi ya? Nah. Astagfirullahaladzim. Pak, sambil dilanjut Pak, boleh Pak? Iya, jadi ya. Tahu pendekatannya ya Pak tahu ya? Pendekatannya. Aduh, kenapa nggak cukup ya Pak? Jadi kalau menurut saya sih nggak ada bedanya sih sama yang milenial atau yang kolonial gitu ya. Tapi bagaimana cara pendekatannya berbeda dan bisa mengetahui apa sih sebenarnya prefer mereka, kesukaan, hobi. Sudah Pak. Ini. Nggak cukup kan udah ada ininya. Alah, kamu jangan usah malu lah. Ini bisa tak kasih ini. Gitu. Ini buat taplak meja. Oke.
Oke, keren. Ini gimana ya Pak? Ini buat di leher aja kali ya Pak ya, Iya, gini wes, ya. terserah. Saya jadi orang ini guys. Ya ini adalah kelakuan direksi saya ya, direksi kami. Oke. Jadi memang harus benar-benar mengenal ya kayak gini ya Pak. Oh, gitu ya. Pakai kacamatanya dipakai. Nggak bisa lihat Pak. Nanti aku yang pakai. Pakai dulu lah satu kali lah. Nah, Saya oke. lihat- Ini guys. Noknya no. Keren toh. No. Sudah ah. Harus perlu take ulang nih ini kayaknya. Jadi memang harus mengenal kayak gini ya Pak ya Bapak. Ya. Pendekatannya mungkin juga dengan ngerjain saya kayak gini. Ya, itu salah satunya lah daripada saya yang dikerjain toh. Tapi jujur le ini memang jujur saya hebat hari ini ya. Bukan karena apa jujur le no yang kalah. Oke. Makasih ya Pak. Heeh. Oke nih, akhirnya pemenangnya adalah Pak Ivan. Kita tepuk tangan dulu untuk Pak Ivan. Karena saya nggak mau kalah, saya punya jawaban ini Pak, pertanyaan jawab cepat. Nggak boleh mikir, ini tadi Bapak PHC tadi nggak kejawab Oke. ya. Tadi mikir yang Tadi milenial. udah nyawa proses hasil cepat gak boleh. Ya Iya. maksudnya nyamu apa? Tapi kan ya nggak lah ini. Pokoknya saya ini. Tapi misi. sebenarnya PHC kalau menurut saya itu pria haus cinta. Oke, kita beri tepuk tangan lagi jawaban Pak Ivan. Gimana ya? Saya pokoknya ini nggak mau kalah deh. Ini Bapak harus jawab cepat, nggak Oke. boleh pakai mikir, langsung pilih. Oke? Itu ada pilihan atau bebas? Dua pilihan. Jadi Oke. kayak satu atau dua. Oke. Gitu ya. Atau gitu. Ini misi balas dendam ya Pak. Tadi saya kalah main Uno, saya sudah didandanin kayak atlet renang SEA Games ya. Terima kasih loh Pak. Saya punya ini pertanyaan Pak Mungkas ini ya. Ada 100 pertanyaan jawab cepat. Jadi Bapak, Kok dikit? nanti multiple choice aja nanti di lewat Google Form ya. Bapak tinggal pilih aja salah satu yang saya sebutkan nanti. Oke. Contoh satu atau dua? Dua kayak gitu ya Pak ya. Bukan atau gitu ya? Nggak boleh Pak. Oh, oke. Harus nggak boleh tengah-tengah ya. Kita harus memilih salah satu. Siap? Siap. Ntar kacamatanya agak kena ke kening guys, maaf ya. Oke. Siap ya Pak? Siap. Touring atau kulineran? Touring. Pempek atau bakso? Pempek. Dulu atau sekarang? Sekarang Banyak hutang atau banyak cicilan? banyak hutang. Kurus gak bahagia? Gendut sejahtera? Gendut sejahtera. Minum jamu atau minum smoothies? Jamu. Jamu. Wah, ini perlu nanti diklarifikasi nih ya. Datang paling pagi atau datang paling malam? Pulang paling malam? Pagi. Datang paling pagi ya Pak? Ya. Kuantitas atau kualitas? Kuantitas. Dibilang galak atau dibilang pelit? Galak. Ntar saya ketawa dulu Pak. Profit tapi banyak komplain atau defisit tapi banyak penghargaan? Profit komplain. Oke. Nih, rambut gondrong atau rambut mohak? Botak. Nggak boleh Pak. Rambut gondrong atau rambut mohak? Gondrong. Gondrong. Di atas atau di bawah? Atas. Ngomel atau diomelin? Ngomel. Ini jelas ya jawabannya ya. Oke, terakhir Pak. Bau obat atau bau laut? Bau laut. Laut. Bau Laut. obat atau bau laut? Laut. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Arun Rafid Manani. Oke, terima kasih banyak Pak Ivan. Tadi sudah menjawab cepat semua pertanyaan dan langsung nggak ada yang abu-abu ya Pak di sini. ya, Iyalah. Pak? Langsung Hitam putih. hitam putih. Oke, terima kasih banyak Pak Ivan. Tepuk tangan untuk Pak Ivan. Terima kasih juga buat pemirsa. Jangan lupa tonton YouTube channel ini, klik like dan subscribe, dan kalau bisa follow IG saya @abdulfanani. Pakai Y belakangnya. @abdulfanani pakai Y. Oke. Bagi-bagi giveaway juga ya Pak ya nanti ya di Oke, Instagram nanti ya? kayak saya bagi giveaway. Oke. Yang keren. Janji Pak Ivan loh ya ini ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Sobat Sehat semuanya yang sudah nonton di Chit Chat with Eno bersama Pak Ivan kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel RSPHC dan follow Instagram RSPHC Surabaya. Dan tadi ya, follow juga Instagram Pak Ivan. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di Cito selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih kami ucapkan untuk sahabat sehat PHC yang telah meluangkan waktunya untuk menikmati acara yang kita buat dengan sepenuh